Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat terus ya dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Nah, pada bab 1 ini bilangan berpangkat mempunyai kompetensi dasar yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan juga bentuk akar. Dan KD yang kedua yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan juga bentuk akar. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Ya. Bilangan berpangkat, apa sih itu bilangan berpangkat? Nah, Ibu jelaskan ya. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk sederhana dari perkalian yang berulang. Jadi, contohnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi, bukan 2 kali 3. Ya, jadi perkalian yang berulang itu disebut dengan bilangan berpangkat. Nah, ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat. Bisa dilihat di layar. Ini peta konsep dari bilangan berpangkat. Yang pertama ada bilangan berpangkat papan catur, bilangan berpangkat bilangan bulat, ada bilangan berpangkat pecahan, dan operasi bilangan berpangkat negatif serta pecahan. Nah, di sini misalkan kita lihat bilangan berpangkat pada papan catur. Gambar di menunjukkan banyak beras pada kotak ke-21 adalah 1 juta butir. Jadi, dari 1 butir sampai dengan kotak 21 itu jumlahnya 1 juta butir beras. Jadi, lihat di kotak pertama itu berasnya 1. Di kotak yang kedua berasnya 2, di kotak yang ketiga 4, kotak ke berikutnya yaitu ada 16. Nah, itu bisa dilihat itu rumusnya. Nah, sekarang kita bilangan berpangkat bulat. Untuk sembarang bilangan yaitu A pangkat N dan bilangan bulat positif berlaku adalah A pangkat N, yang artinya A dikali A dikali A sebanyak N, ya. Nah, bilangan berpangkat bulat, misalkan di sini A pangkat 0, maka merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Oke, selanjutnya 1, 2 adalah berpangkat bulat. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Nah, contoh soal yang pertama, 5 pangkat min 3. Coba dilihat jawabannya di situ. Nah, 5 pangkat min 3 sama dengan 1/5 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1/125. Nah, cara yang nomor pertama adalah itu kan pangkatnya minus 3. Kita hilangkan minusnya supaya lebih gampang dihitung, maka menjadi 1/5 pangkat 3. Minusnya dihilangkan diganti dengan angka 1. Dan seterusnya sama seperti nomor yang lainnya. Nah, sifat yang berikutnya adalah A per B pangkat N. Berarti A per B dikali A per B dikali A per B sesuai dengan N. N itu adalah jumlah dari pangkatnya berapa. Nah, ini seperti ini contoh soalnya. Misalkan 3/5 pangkat 4. Nah, kita hitung satu-satu dulu. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Jadi, hasil pemangkatannya adalah 81/625. Selanjutnya, ada
bilangan berpangkat pecahan. Nah, misalkan A pangkat M per N, maka jadi N akar A pangkat M. Ini termasuk bilangan berpangkat tak sebenarnya. Coba bisa dilihat. Nah, sekarang dilihat rumus perkalian bilangan berpangkat negatif. A pangkat M dikali A pangkat min N. Maka menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Karena di situ min maka menjadi dikurang. Nah, begitupun kalau pembagian. Lihat yang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat min N. Sama dengan A pangkat M dikurang min N. Min bertemu min, maka dia menjadi plus. Maka A pangkat M ditambah N. Contoh. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 4 dikurang pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Jadi pangkatnya aja yang dijumlahkan karena A-nya itu adalah bilangannya sama. Selanjutnya seperti ini. A pangkat M pangkat min N. Berarti A pangkat M dikali pangkat min N. Jadi kalau dikurung berarti jumlahinnya tinggal dikali. Lihat contohnya nomor 1. 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat min 3. Karena itu dikali maka pangkatnya ditambah. Oke. Jadi 8 pangkat 4 ditambah min 3 sama dengan 8. Karena 8 ditambah 4 ditambah min 3 plus kama min jadi min, maka 4 dikurang 3 jadinya 1. Jadi 8 pangkat 1 8. Nah, ini juga sama, ada di LKS kalian, bisa dipelajari contohnya semuanya. Oke. Nah, anak-anak, untuk perpangkatan cukup sampai di sini pembahasan perpangkatan hari ini. Untuk lebih kalian dapat memahami, nanti Ibu kasih soal, linknya nanti Ibu kirimkan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.